Duh, si Meli ya ini. Beruntung banget sih. Suaminya romantis, royal, perhatian, suka ngajak jalan-jalan. Bahagia banget sih Meli. Coba suamiku bisa kayak gitu. Kebiasaan deh. Kalau habis pulang kerja mesti langsung yang dipegang HP. Kalau nggak gitu, pergi keluar sama teman-temannya. Gak pernah bantuin kerjaan istri di rumah. Aslinya pengen ngomong dan marah langsung sih ke suami, tapi mesti ujung-ujungnya nanti malah ribut. Dan pasti nanti balik aku yang langsung disalahin. Bingung, serba salah. Sudah berumah tangga bertahun-tahun, tapi rasa-rasanya kok malah begini ya. Aku udah berjuang buat rumah tanggaku, jadi istri yang baik, melayani suami dengan baik, tapi tetap aja dia selingkuh. Bilangnya taubat, tapi diam-diam masih chattingan. Ya Allah, aku kuat gak ya menghadapi semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya bunda di rumah pernah gak merasa seperti itu tadi? Ya atau malah sering nih? Ya kita gak bisa menutup mata ya bahwa nyatanya ada istri-istri di luar sana yang sudah berumah tangga bertahun-tahun, tapi sampai hari ini tuh belum merasa bahagia dengan rumah tangganya. Nah ada yang punya suami tapi rasanya kayak gak punya suami. Setiap hari dicuekin, dianggurin, gak dapat perhatian. Nah ada yang suaminya itu genit dan suka selingkuh. Udah janji nih mau berubah, tapi selalu aja diingkari. Rasanya tuh kita itu sampai susah bahagia dan sulit percaya kalau udah ngerasain itu semua ya bun. Apalagi pas kita lihat postingan di sini ya, teman-teman sosmed yang lagi bahagia sama keluarganya juga. Aduh itu bawaannya pasti kita jadi pengen mempertanyakan nih, kok kayaknya cuman aku aja sih yang diuji kayak gini? Mereka bisa bahagia, kok aku enggak? Kenapa rumah tanggaku di sini enggak kayak mereka? Kenapa hidupku itu enggak pernah bahagia? Dan sebagainya. Nah, kalau sahabat bunda di rumah juga mengalaminya dan ingin mengangkat semua beban emosi dan membersihkan luka batin supaya lebih bahagia, baik, Bunda bisa mengikuti terapi pemurnian hati Anira bersama saya dengan menghubungi nomor yang ada di sini ya Bun. Oke, kita kembali ke topik. Nah, ngomong-ngomong ya soal kebahagiaan dalam rumah tangga nih. Di sini saya akan spill beberapa hal yang bisa Bunda jadikan jalan pintas untuk berbahagia. Yang mana beberapa prinsip ini berkaitan erat dengan filosofi Stoikisme yang beberapa waktu lalu sempat ramai dibahas oleh para influencer di YouTube. Nah, aliran Stoikisme ini itu kebetulan sesuai sekali dengan kebahagiaan tanpa syarat yang diajarkan oleh Islam. Nah, jadi ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang. Nah, supaya bisa berbahagia dalam rumah tangga, apapun kondisinya. Nah, kita tidak bisa menguasai dan mengontrol hati dan pikiran suami kita, tapi bisa menguasai aksi dan reaksi kita. Nah, salah satu prinsip stoikisme yang membantu kita bahagia adalah fokus pada apa yang masih bisa kita kendalikan dan melupakan atau memasrahkan sementara apa yang di luar wilayah kontrol kita. Nah, salah satu yang tidak bisa kita kendalikan dan kuasai adalah hati suami, pikiran suami, emosi suami, reaksi suami, dan apapun yang berkaitan dengan suami. Nah, yang mana itu memang ada di luar dari diri kita. Dan yang jelas-jelas masih bisa kita kendalikan ya adalah hati kita, emosi kita, pikiran kita, mood kita, reaksi kita, tindakan kita. Nah, karena itu, apapun keluhan bunda soal suami, entah kita nggak diperhatiin lah, dicuekin, dimarahi, dibohongi, bahkan diselingkuhi, langkah terbaik dan paling bijak yang bisa kita lakukan adalah fokus mengontrol diri kita.
Fokus mengontrol emosi, ya, mengontrol pola pikir, mengontrol reaksi, dan mengontrol tindakan kita, supaya kita itu nggak sampai melakukan hal-hal yang membuat runyam suasana. Nah, kalaupun kita tidak sanggup mengubah keadaan lebih baik, setidaknya dengan mengendalikan diri, ya, kita bisa mencegah supaya keadaan di sini itu tidak makin memburuk. Nah, selebihnya ya kita serahkan sama Allah. Karena jelas Allah itu lebih mampu mengubah hati suami kita daripada kita sendiri. Ya, kita tinggal berusaha fokus pada tindakan baik, aksi yang positif, berusaha maksimal menjadi versi yang terbaik dari diri kita sambil mengimbangi dengan ikhtiar spiritual memohon pertolongan sama Allah. Clear, ya, selesai tugas kita. Suami di sini bohong, ya, suami kasar, suami suka marah-marah, suami suka lihat ya cewek-cewek cantik di medsos, suami chattingan nih sama selingkuhannya. Aduh. Nah, apalagi kalau suami kita nih dari sononya udah punya watak, udah keras nih, pembohong, bahkan genit sama wanita lain, ya. Nah, mengharapkan suami berubah secara instan itu ibarat nunggu kebakaran padam tanpa kita siram air.